Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kembalikan Hidupku, Korban Pembunuhan di Masupa. Cerita yang ditulis oleh @ras140217. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Roni berusia 22 tahun, pemuda pengangguran yang berusaha mencari pekerjaan. Sosoknya sangatlah ramah, baik, dan suka menolong. Wajahnya pun sangat tampan, berkulit putih. Maklum, dia asli suku Dayak Siang Murung. Di desanya Roni, ia dikenal sebagai pemuda baik yang selalu patuh kepada orang tuanya. Dia juga tidak pernah bertengkar dengan pemuda-pemuda desanya. Bila diganggu pun dia selalu mengalah. Suatu hari, saat Roni dalam perjalanan pulang menyadap karet, dia bertemu dengan salah seorang teman lamanya. "Hei Roni, apa kabarmu?" tanya seorang yang berdiri tepat di depannya. Roni mengerutkan keningnya, berusaha mengenali lelaki yang berdiri di depannya itu. Pakaiannya rapi, membawa tas, juga memakai kacamata hitam. Sesaat kemudian lelaki itu membuka kacamatanya dan wajahnya terlihat jelas. "Bujang?" ujar Roni tersenyum senang. "Haha, bagaimana penampilanku, Ron?" tanya Bujang seraya merangkul bahu teman lamanya itu. "Aku hampir saja tak mengenalimu, Jang. Kau sangat berbeda sekarang," jawab Roni. "Haha, bagaimana pekerjaanmu, Ron?" tanya Bujang lagi. Beginilah, Jang, menyadap karet. Kalau saatnya musim tanam ya aku ikut bertanam. Kau tahu sendiri kan kerjaan di desa kita ini," ujar Roni tersenyum kecut. "Maka dari itu aku merantau, dan kau lihat sekarang ini aku bisa membangun rumah untuk orang tuaku, bisa mencukupi kebutuhan orang tuaku, Ron. Bagaimana kalau kau ikut aku kerja di Masupa sana?" jar Bujang. "Memangnya di sana masih ada pekerjaan untukku, Jang?" tanya Roni. "Wah, banyak sekali, Ron," jawab Bujang seraya membuka tas yang dibawanya. "Lihatlah, Ron, uang ini hanya sebagian kecilnya saja. Dalam satu lubang kami bahkan bisa mendapat hampir 3 ons emas curai," ujar Bujang yang membuat Roni terperangah. "Aku ingin sekali ikut ke sana, Jang. Aku ingin membahagiakan orang tuaku," ujar Roni bersemangat. Namun tiba-tiba dia menunduk. "Kalau begitu lusa kita berangkat," ujar Bujang. "Tapi aku tidak punya tabungan untuk ongkos ke sana dan untuk kebutuhan orang tuaku di sini. Apalagi dengan keadaan ayahku yang sering sakit-sakitan. Kurasa aku tidak akan ikut, Jang," ucap Roni lesu. Air bening mengalir dari sudut matanya. "Jangan begitu, Ron. Ini ada uang. Aku ikhlas, Ron. Jangan khawatir, kau bisa mengembalikan uang ini saat kau sudah sukses nanti," ujar Bujang seraya menyerahkan uang 1 juta itu. Tangan Roni gemetar menerima uang sebanyak itu. Karena uang pada zaman itu 1 juta itu sudah sangat banyak, bahkan sangat jarang orang di desa bisa melihat uang sebanyak itu. "Apa kau serius, Jang? Ini sangat banyak loh," ujar Roni menatap Bujang. "Ya, lihatlah lagi. Di dalam tasku pun masih banyak kan?" ujar Bujang seraya mengangguk. "Sekarang kau pulang, Ron. Siapkan keperluanmu untuk berangkat nanti. Dan jangan lupa belikan obat untuk ayahmu ya," ujar Bujang menepuk bahu Roni. "Terima kasih banyak, Jang. Terima kasih," ucap Roni. "Iya, sama-sama, Ron. Lagi pula kita ini kan berteman sudah lama, jadi wajar saja kalau kita saling bantu. Aku duluan ya. Ingat, lusa kita harus berangkat," ujar Bujang tersenyum lebar. "Iya," ujar Roni seraya berjalan pulang dengan menggenggam uang yang diberikan oleh Bujang. Singkat cerita, pagi-pagi sekali Roni sudah bersiap-siap berangkat ke rumah Bujang dengan membawa pakalu yang di dalamnya ada beberapa lembar baju dan celananya. dan juga bekal nasi beserta lauk pauk masakan ibunya.
Ibu, aku akan berangkat. Doakan aku biar sukses ya Bu, supaya nanti jika aku sudah sukses kita bisa membangun rumah besar seperti rumahnya Bujang Bu, ujar Roni memeluk ibunya. Pasti nak, ibu pasti mendoakanmu. Hati-hati di jalan ya nak, dan tetaplah bawa sifat selalu mengalah dan rendah hati nak, ujar ibunya seraya menciumi anak kesayangannya itu. Aku berangkat Bu, ibu dan ayah jangan terlalu kerja keras Bu, gunakanlah uang itu Bu. Roni janji sebelum uang ibu dan ayah habis, Roni akan mengirim uang yang banyak untuk ayah dan ibu. Sekarang aku berangkat ya Bu, jaga diri kalian baik-baik ya Bu, ya, ujar Roni seraya menyapu air matanya. Lalu dia pun pergi menuju rumah Bujang. Bujang, Bujang, panggil Roni dari luar. Beberapa saat kemudian Bujang keluar rumah sembari mengucek matanya. Wah, pagi sekali kau datang Ron, ujar Bujang tertawa kecil. Apa itu yang kau bawa Ron? Tanya Bujang. Pakalu, tempat bajuku dan bekal nasi dari ibuku, ujar Roni seraya meletakkan pakalunya. Ya ampun Roni, sini masuk, ini aku ada tas besar untukmu, karena kalau kau menggunakan pakalu itu, pasti semua pakaianmu akan berjatuhan saat kita menaiki gunung, ujar Bujang. Tidak usah Jang, aku sudah sangat banyak merepotkanmu, ujar Roni. Jangan bicara seperti itu Ron, ujar Bujang seraya membuka penutup pakalu Roni dan memindahkan baju pakaian temannya ke dalam tas yang dia berikan pada temannya itu. Ron, aku yakin kau akan betah di sana. Di sana banyak perempuan Ron, ujar Bujang. Tujuanku ke sana untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk orang tuaku Jang, bukan untuk main perempuan, ujar Roni tersenyum. Sekali-kali lah Ron, memangnya kau masih pacaran dengan Ogang? Tanya Bujang. Loh, apa kau tidak tahu kalau Ogang sekarang sudah menikah? Aku sudah tidak berhubungan dengan dia Jang, dan sekarang aku ingin fokus mencari uang untuk kebahagiaan orang tuaku. Itu saja, ujar Roni. Baguslah Ron, kalau kau sudah sukses nanti, kau bisa menikahi perempuan manapun yang kau mau. Lagi pula dengan wajah tampanmu itu, kau akan sangat mudah menaklukkan wanita kok Ron, ujar Bujang. Roni hanya tersenyum mendengar ucapan temannya itu. Ron, tunggu sebentar ya, aku mau siap-siap, ujar Bujang. Roni mengangguk. Beberapa saat kemudian Bujang menghampiri Roni. Ini ada baju baru dan celana untukmu. Lelaki setampan kau tidak cocok memakai pakaian lusuh seperti itu. Kau harus terlihat maco seperti aku Ron, ujar Bujang tersenyum seraya memberikan baju dan celana barunya. Kau bisa aja Jang, ujar Roni seraya mengambil baju dan celana yang diberikan Bujang. Kau sudah sarapan Ron? Tanya Bujang. Roni mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku sarapan dulu ya Ron. Kalau kau ingin mengganti baju, masuk saja ke kamarku Ron, ujar Bujang. Iya Jang, terima kasih ya, ujar Roni. Setelah selesai mengganti bajunya, Roni duduk menunggu Bujang. Wah, kau terlihat lebih keren sekarang Ron, ujar Bujang menepuk pundak Roni. Kita berangkat sekarang Ron, ujar Bujang lagi. Dan singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di Puruk Cahu. Perjalanan mereka masih sangat jauh untuk sampai ke Masupa. Apa kita sudah sampai Jang? Tanya Roni. Belum Ron, masih 2 atau 3 hari lagi. Itu pun kalau tidak hujan, ujar Bujang. Kita makan dulu Ron, ujar Bujang lagi. Dik, seperti biasa, ujar Bujang tersenyum pada perempuan cantik pelayan warung itu. Ron, kau mau makan apa? Tanya Bujang. Terserah saja Jang, ujar Roni. Ron, menurutmu perempuan itu cantik nggak? Bisik Bujang. Iya, cocok denganmu Jang, jawab Roni dengan tertawa kecil. Haha, kau bisa aja Ron, tapi sepertinya dia lebih tertarik padamu, ujar Bujang tertawa. Aduh Jang, ujar Roni dengan geleng-geleng. Setelah selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Berhari-hari mereka berjalan kaki hingga mereka tiba di sebuah bukit. Di bukit itu banyak sekali orang-orang yang sedang beristirahat.
Ron, aku sudah lelah sekali. Kita istirahat dulu ya Ron, ujar Bujang. Roni hanya mengangguk. Kali pertama dia ke sini. Dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan terlihat seorang kakek tua berlari tertatih-tatih dengan wajah penuh darah. Tolong, tolong, teriak orang tua itu. Dan tidak jauh di belakang orang tua itu ada beberapa orang berbadan besar yang dengan kasar menendang orang tua itu hingga jatuh. Roni yang melihat itu bergegas berdiri hendak menolong orang tua yang sudah tidak berdaya itu. Jangan Ron, bahaya, kita tidak tahu menahu permasalahan mereka, ujar Bujang segera menarik tangan Roni. Apa kau tega Jang, melihat orang setua itu dipukuli oleh orang-orang itu? Ujar Roni menepis tangan Bujang dan berlari ke arah orang tua yang tengah dipukuli oleh beberapa orang itu. Astaga, baru datang sudah cari masalah saja kau Ron, ujar Bujang. Roni berkelahi dengan beberapa orang bertubuh besar itu yang semuanya menggunakan senjata tajam. Dan saat salah seorang menghunus golok ke tubuh Roni hanya tersenyum sinis mengusap lukanya. Dan luka itu kembali merapat. Masuk, teriak orang itu. Kenapa? Aku tak akan berani merantau jika badanku masih kosong, ujar Roni dengan santai. Setelah berkata seperti itu, Roni kembali menyerang orang-orang itu hingga terkapar. Lalu Roni membantu orang tua itu untuk berdiri. Terima kasih nak, kalau tidak ada kamu mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat, ujar orang tua itu. Tidak usah dipikirkan Mang, saya hanya tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kasar terhadap orang tua, ucap Roni. Siapa namamu nak? Tanya orang tua itu. Roni Mang, jawab Roni. Saya ambil tas saya dulu ya Mang. Saya ambil tas saya dulu ya Mang. Setelah itu saya dan teman saya akan mengantar Amang pulang, ujar Roni. Roni menggendong orang tua itu di belakang sementara tasnya digendong di depan. Berhenti nak, ini rumahku, ujar orang tua itu. Sorry, teriak orang tua itu. Sesaat kemudian pintu rumah itu terbuka dan keluarlah seorang gadis cantik. Ayah, syukurlah ayah selamat, isak gadis itu. Mungkin sekarang ayah sudah jadi mayat andai tidak ada pemuda ini nak. Dia dengan berani melawan penyambung itu, ujar orang tua itu menunjuk Roni. Terima kasih ya kak, kakak sudah menyelamatkan ayah saya, ucap gadis itu. Roni hanya tersenyum. Baiklah Mang, kami pamit dulu ya, mau melanjutkan perjalanan, ujar Roni. Memangnya kalian mau kemana? Tanya orang tua itu. Roni menatap Bujang karena Roni sendiri pun tidak tahu kemana dan apa nama tempat yang mereka tuju. Ke lubang Haji Sarip, jawab Bujang yang dari tadi diam saja. Kalau kalian mau, aku pun memiliki beberapa lubang dan semuanya berisi. Kalau kalian bersedia, lubang-lubang itu kuserahkan kepada kalian, biar kalian yang mengelolanya, ujar orang tua itu menawarkan. Roni menatap Bujang. Bujang berpikir sejenak. Kalau memang Roni mau bekerja di sini, tidak apa-apa kok. Tapi saya harus minta izin untuk berhenti dengan Haji Sarip, ujar Bujang. Iya, tidak masalah, ujar orang tua itu tersenyum. Kalau begitu aku berangkat ke tempat Haji Sarip dulu ya Ron. Kau tunggu di sini saja, ujar Bujang. Apa kau tidak apa-apa sendirian Jang? Ujar Roni dengan khawatir. Ah, tidak apa-apa, aku di sini sudah lama kok Ron, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Bujang tersenyum seraya menepuk pundak Roni. Singkat cerita, keesokan harinya Bujang datang dengan wajah berseri-seri. Haha, aku ikut di sini Ron, dan Haji Sarip tidak keberatan kok, ujar Bujang. Baguslah Jang, berarti aku ada teman di sini, ujar Roni tersenyum. Setelah beberapa bulan bekerja di Masupa, Roni sudah bisa mengirimi beberapa juta uang untuk orang tuanya di desa. Ron, sepertinya Suri naksir kamu Ron, ujar Bujang saat mereka sedang mandi di sungai. Ada-ada saja kau Jang, ujar Roni. Ah, kalau aku jadi kamu Ron, sudah aku pacari gadis itu,
Sudah cantik, pinter, masa pula, ujar Bujang. Iya, aku pun naksir sama dia, Jang. Tapi apa mungkin dia naksir aku? Aku bukan siapa-siapa, Jang, ujar Roni tertawa. Semakin hari Roni dan Suri semakin dekat. Bahkan mereka sering nonton layar tancap di lapangan. Gimana, Ron? Kulihat kau sudah sangat dekat dengan Suri. Apa benar kalian pacaran, Ron? Tanya Bujang senyum-senyum. Bisa dibilang begitu, Jang, ujar Roni. Roni, aku dan Bujang mau turun belanja keperluan lubang. Kau jaga rumah ya, Ron. Kutitip Suri, ujar ayah Suri. Iya, Mang, akan saya jaga kok, ujar Roni. Malamnya Roni duduk di depan rumah sambil meminum kopi. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan. Roni bergegas masuk. Suri, kamu kenapa? Tanya Roni dari luar kamar kekasihnya. Ada ular hanjaliwan manas di dalam, Kak, ujar Suri ketakutan. Maaf Suri, aku masuk, ujar Roni seraya masuk dalam kamar Suri. Suri berdiri di pojok kamar sambil menangis ketakutan dengan ular besar itu. Kak Ron, jangan mendekat, Kak, nanti kakak terkena gigitannya, teriak Suri. Roni tidak memperdulikan perkataan Suri. Dengan gesit Roni menangkap ular itu dan membawanya keluar rumah. Kak Ron, tidak apa-apa kan? Tanya Suri mendekati Roni. Tidak apa-apa kok, ular itu sudah kubuang. Lebih baik kau tidur lagi ya, ujar Roni tanpa menoleh ke arah Suri. Aku takut, Kak, ujar Suri menyentuh pundak Roni. Takut apa? Tidak akan ada ular lagi kok, ujar Roni masih tidak mau menoleh ke arah Suri yang hanya memakai sarung batik itu. Kak, malam ini sepi sekali, Kak. Aku takut tidur sendirian, ujar Suri. Tidak usah takut, malam ini aku akan berjaga di luar. Aku tidak akan tidur, jawab Roni seraya berdiri dan masuk membawa gelas kopinya tanpa sedikit pun menoleh kepada Suri. Roni ke dapur bermaksud membuat kopi lagi. Namun dari arah belakangnya Suri memeluknya dengan erat. Jangan, Ri, lebih baik kau sekarang tidur. Kalau ada apa-apa kau teriak saja, aku di luar, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kalau begitu aku akan tidur di luar, ucap Suri. Jangan, nanti apa kata orang, ujar Roni. Kalau begitu kakak temani aku tidur. Setelah aku tidur kakak boleh keluar, ujar Suri setengah memaksa. Yaudah, kau duluan saja, nanti aku menyusul, ujar Roni seraya membuat kopi. Suri masuk ke kamarnya dan duduk di kasurnya. Kenapa belum tidur? Tanya Roni di depan pintu. Kak, dari mana ular tadi masuk ya? Tanya Suri. Mana aku tahu, mungkin ada papan yang berlubang, ujar Roni tersenyum. Kalau begitu, Kak, kamu harus perbaiki papan itu malam ini agar ular-ular lainnya tidak ikut masuk ke sini. Aku takut, Kak, ujar Suri. Besok aja, Ri, kita tidak punya senter. Lagian rumah ini kan penerangannya cuma lampu minyak, pencahayaannya tidak mendukung, ujar Roni. Kak, aku takut, ujar Suri mendekati Roni. Takut apa, Ri? Itu kan hanya petir. Sepertinya mau hujan. Aku mau keluar sebentar, mau angkat jemuran Bujang, ujar Roni. Setelah mengangkat jemuran, Roni duduk di luar kamarnya. Kak Ron, kamu kenapa menghindar gitu, ujar Suri. Itu hanya perasaanmu aja kali, ucap Roni. Kak, setelah ayah datang nanti kamu jadikan melamarku, tanya Suri duduk bersandar di bahu Roni. Iya, kalau kamu bersedia, ujar Roni. Kenapa tidak, ujar Suri menatap Roni lalu memeluknya. Jangan seperti ini, Suri, ujar Roni melepaskan pelukan Suri. Kenapa, Kak? Bukankah kita juga akan menikah nantinya, ujar Suri tak mau melepaskan pelukannya. Iya, tapi walaupun begitu kita jangan seperti ini, ujar Roni. Oh, berarti kamu hanya ingin mempermainkan aku kan? Bentak Suri seraya berdiri dan berlari masuk dalam kamarnya. Suri, bukan begitu maksudku, panggil Roni seraya mengetuk pintu kamar Suri. Dan bersambung.
Seperti apakah kira-kira lanjutan dari cerita ini? Nantikan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.